Ya, selamat siang semuanya. Apakah gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, saya mulai aja ya. Eh, ini sekarang judulnya hari ini tentang rangka pemikul momen, ya. Jadi kalian kan sudah sering ya lihat bangunan gedung. Nah, bangunan gedung itu kan rangkanya terdiri dari balok dan kolom ya. Nah, balok dan kolom itu eh, bisa diuji di laboratorium, jadi dicek kuat atau enggak gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bagian dari bangunan gedung yang bagian pinggirnya itu ini kolomnya ya. Terus ini baloknya. Nah, jadi baloknya cuma ada satu karena ini pinggirnya gedung ya. Kalau di tengah gedung baloknya ada dua mestinya ya. Ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, selain itu di sini itu kenapa eh, baloknya ada di tengah-tengah ketinggian kolom? Karena untuk menguji sistem balok kolom ya, biasanya yang diambil dari gedung itu adalah setengah panjangnya balok ya. Nah, ini dari pinggir, dari pertemuan antara balok dengan kolom itu kan pinggirnya ya. Dari pinggir kanan sampai ke ujung yang di kiri itu cuma setengah panjang balok aslinya ya. Jadi makanya baloknya kelihatannya pendek ya, cuma segini. Terus kolomnya itu dari pertemuan antara balok dengan kolom ke ujung atas kolom itu cuma setengah tinggi kolom. Kemudian dari pertemuan antara balok dengan kolom sampai ke ujung bawah kolom itu cuma setengah tinggi kolom juga. Jadi setengah tinggi kolom bawah ditambah setengah tinggi kolom atas jadinya 100% ketinggian kolom ya. Berarti 100%-nya eh, tinggi satu lantai bangunan, tapi ngambilnya itu bukan eh, dari lantai satu ke lantai dua, tapi setengahnya lantai satu ke bagian setengahnya lantai dua. Jadi ngambilnya tuh pas di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah ketinggian lantai. Nah, di sini eh, sistem sambungan balok kolom ini ya, yang merupakan eh, kerangkanya bangunan, diujinya itu caranya dikasih beban dari atas ya. Ini kan ada load cell ya. Terus yang warna biru ini eh, adalah bagian ujungnya load cell ya. Load cellnya itu yang ngasih beban dari atas. Nah, itu adalah beban gravitasi ya. Karena kan kolom memikul beban dead load dan left load yang ada di atasnya. Nah, itu diwakilkan oleh beban yang diberikan oleh load cell atas ini. Nah, sementara itu dari samping juga ada beban load yang kedua ya. Nah, kalau yang dari samping ini bebannya itu mendorong mendorong ujung atas kolom ini terus menariknya kembali ya. Dorong, narik itu. Tapi dorong dorong dan tariknya itu awalnya cuma dorong sedikit ya, misalkan 1 mili, terus ditarik lagi 1 mili, nanti berikutnya bukan 1 mili lagi, tapi dinaikkan jadi 2 mili, terus ditarik lagi 2 mili, nah gitu. Nanti saya terangin lebih jelas ya, karena eh, prinsipnya itu ngasih bebannya itu sedikit-sedikit. Jadi yang kecil dulu ya, didorong 1 mili, tarik 1 mili, terus dorong lagi 2 mili, tarik lagi 2 mili, itu terus sampai sampai kemiringannya eh, benda uji ini 5%. Biasanya begitu ya. Nah, kalau orang Amerika, kalau orang Amerika biasanya nyebutnya sub-assemblage, balok kolom. Gitu ya. Nah, kenapa disebut eksterior? Karena ini di pinggiran bangunan, ya, di pinggiran bangunan gedung. Nah, jadi dulu waktu saya masih kuliah, ini benda uji yang dibuat ya untuk saya uji. Ada yang di pinggir bangunan, makanya disebutnya eksterior. Nah, ini dari ya, fotonya dari
samping ya. Kalau ini kan dari atas, dari lantai 2 saya foto. Nah, ini dari sampingnya. Nah, terus kalau yang ini adalah join balok kolam juga ya. Tapi bagian tengahnya bangunan. Makanya baloknya ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan ya. Bukan pinggir bangunan, tapi di tengah-tengah bangunan. Nah, kemudian ini sama aja kayak yang tadi ya. Dikasih beban dari arah samping ya, dan juga dari arah atas, tapi nggak ke foto di sini. Yang dari arah atas ada, tapi nggak masuk ke foto. Nah, yang dari samping kelihatan ada lotselnya ya. Lotselnya itu dorong, narik gitu. Nah, didorong tarik itu sampai kemiringannya 5% ya. Nah, di sini kita lihat ya, yang paling parah rusak itu ada di pangkalnya balok yang dekat kolam ya, yang di kotak merah ini. Jadi yang di kotak merah ini adalah lokasi di mana terjadi sendi plastis pada kolom ya. Kotak merahnya ada 2. Nah, di sini itu yang paling parah rusaknya bisa dilihat dari retak-retaknya paling banyak, paling lebar, dan di sini sampai ada beton yang jatuh ya atau lepas, istilahnya spalling. Nah, di situ memang diprediksi paling lemah, bagian paling lemah dari sistem struktur ini adalah di sendi plastis balok ya. Nah, di sini ada retak-retak, retaknya itu posisinya vertikal ya. Nah, kalau vertikal di pertemuan antara kolom dengan balok itu biasanya akibat ada gaya geser pas di sambungannya antara balok dengan kolom ya. Nah, kalau kalian lihat ada bangunan rusak, kemudian yang paling parah rusaknya itu di balok dan di dekat pertemuan dengan kolom, itu berarti desain bangunannya sudah betul ya. Berarti itu adalah prinsip bahwa kolomnya kuat, baloknya lemah ya. Nah, jadi bikin bangunan itu kolomnya harus lebih kuat daripada balok. Karena kolom itu kan seakan-akan kaki bangunan. Kalau kakinya aja lemah, ya bangunannya udah miring-miring ya. Nah, kalau baloknya yang lebih lemah dari kolom, itu masih ada harapan bisa diperbaiki lagi sesudah gempanya selesai ya. Nah, kalau yang foto tengah ini itu adalah zoomnya bagian sini ya, yaitu zoom pola retak di zona join. Zona join itu adalah lokasi pertemuan antara kolom dengan balok ya. Nah, di sini kelihatannya retaknya itu dominan diagonal ya. Ada yang diagonalnya warna merah sini, ada yang diagonalnya warna biru, arahnya berlawanan ya. Nah, kenapa berlawanan? Karena kan benda uji ini didorong dan ditarik. Jadi kalau didorong warnanya hitam. Oh sorry ya, bukan biru. Warna hitam ya, warna spidolnya. Terus kalau ditarik, dikasih retak-retak itu dikasih warna merah. Gitu. Nah, jadi diagonalnya seperti menyilang ya, karena bebannya ada yang dorong dan ada yang tarik. Jadi efeknya efek retaknya itu berlawanan arah. Nah, kalau lihat bangunan ya, ini adalah kolom dan balok yang betul seandainya bangunannya rusak ya. Yang pertama boleh rusak itu sendi plastis di balok yang warna kuning ya, seperti di foto tadi. Kedua yang boleh rusak adalah sendi plastis di kolom yang warna hijau ya. Kemudian yang paling akhir boleh rusak itu zona join yang nomor 3. Nah, tapi kalau sendi plastis kolom sudah terjadi ya, biasanya perbaikan bangunannya lebih repot daripada kalau hanya rusak di sendi plastis balok ya. Nah, kalau rusaknya di rusaknya di
sonojoin ya, di sonojoinnya sudah plastis, sudah rusak berat. Nah, itu bangunannya perbaikannya sangat sulit ya, bisa jadi bangunannya harus dibongkar gitu. Nah, waktu gempa tahun 2006 ya, ada gempa di Yogyakarta, daerah Kaliurang yang di sebelah selatan Yogyakarta kan kena juga. Nah, di situ tuh ada kampus Universitas Islam Indonesia. Nah, waktu itu kolom di bangunan program studi teknik sipilnya itu, kolom bawahnya itu rusak ya. Nah, saya nggak punya fotonya ya, pernah lihat tapi nggak saya copy, lupa ya. Nah, jadi perbaikan kolomnya itu repot karena bangunan 2 lantai itu harus ditahan dulu pakai jack ya. Jacknya itu nahan bangunan supaya nggak turun. Seperti orang kalau mendongkrak mobil ya. Kalau mendongkrak mobil, mobilnya diangkat dulu kan, terus rodanya diganti. Nah, persis kayak gitulah. Jadi si bangunannya itu ditahan pakai dongkrak yang besar ya, yang kapasitasnya sekian ton. Terus kolom lantai satunya itu yang rusak itu ya, dibobok, terus ditambahi tulangan baja, terus dicor ulang. Nah, repot seperti itu ya. Nah, sistem rangka itu yang terdiri dari balok dan kolom. Kalau menurut SNI eh, SNI gempa ya, ada 3 buah ya. Jadi ada sistem rangka pemikul momen biasa. Nah, ini kemampuannya rendah ya untuk menahan beban gempa. Kemudian ada sistem rangka pemikul momen khusus. Kalau ini kemampuannya yang paling tinggi ya. Kemudian ada sistem rangka pemikul momen menengah. Nah, ini kemampuannya dia di tengah-tengah ya, antara yang kemampuan sistem rangka pemikul momen biasa dan khusus. Nah, keterangannya itu ada di pasal 18 ya, 18.3, 18.2 dan sebagainya. Kita lihat di halaman berikutnya ya, langsung aja. Untuk memahaminya ya, untuk memahami yang poin-poin berikutnya, ini saya perlihatkan dulu tabel yang isinya adalah faktor koefisien modifikasi respon ya. Nah, R ya, namanya R. Kemudian ada faktor kuat lebih sistem, ada faktor pembesaran defleksi. Nah, angkanya macam-macam. R ini gunanya untuk apa? Untuk menurunkan kurva respon spektra yang kemarin sudah saya perlihatkan ya, yang bisa diambil dari website ataupun dari software ya. Nah, R bangunan itu beda-beda ya. Kita lihat di sini, ini kalau bangunannya terdiri dari dinding geser beton bertulang khusus. Nah, R-nya 5 ya. Kalau dinding geser beton bertulang biasa, R-nya 4 dan seterusnya ya. Terus faktor kuat lebih itu biasanya ada hubungannya dengan mutu material ya, terutama material baja. Jadi kita kan mendesain bangunan biasanya pakai data kuat teleh baja atau FU-nya itu standarnya ya, kalau mengikuti textbook kan 400 megapascal ya. Nyataannya kalau kita beli baja tulangan, FU-nya itu lebih dari 400 megapascal. Bisa jadi 500-an ya, karena saya pernah lihat brosurnya, hasil uji tarik baja yang dijual di produsen tersebut, itu terlihat jelas di tabel FU-nya itu 500-an, 530, berapa gitu. Nah, jadi yang disebut dengan faktor kuat lebih itu adalah kelebihan kekuatan akibat bajanya terlalu kuat tadi ya. Jadi gamma sub zero ini adalah kuat leleh baja yang sesungguhnya ya, yang ada di brosur produsen dibagi dengan 400, karena kan kita mendesain bangunan pakai nilai 400 megapascal ya. Nah, terus faktor pembesaran defleksi. Nah, kalau ini itu gunanya untuk
mengecek refleksi yang diperoleh dari perhitungan, bisa pakai software SAP atau ETABS ya. Tapi ini nggak usah dibahas lebih dalam ya, karena terlalu ribet untuk mahasiswa S1. Nah, selain sistem dinding penumpu, ada yang lainnya juga ya. Jadi ini saya potong-potong tabelnya karena kan tabelnya panjang sekali ya. Ada sistem rangka bangunan tuh dijabarkan macam-macam ya. Kalau mau lihat bisa eh, bisa dilihat di SNI Gempa ya, SNI nomor 1726 tahun 2019. Itu sudah saya taruh di link Google Drive ya. Buka saja folder yang namanya codes. Codes itu artinya peraturan. Nah, di situ ada SNI-nya ya. Nah, yang lagi dibahas itu kan sistem rangka pemikul momen yang dari beton bertulang tadi ya. Nah, di sini ada 3 macam yang tadi disebutkan ya. Rangka beton bertulang pemikul momen menengah, rangka beton bertulang pemikul momen biasa, dan pemikul momen khusus ya. Nah, di sini R-nya beda-beda. Yang menengah 5, yang biasa 3, yang khusus 8 ya. Nah, yang nilai R ini ya nanti ada hubungannya dengan detail tulangan yang harus didesain ya. Nah, kalau R-nya makin besar ya seperti pemikul momen khusus ini, itu berarti kita harus makin detail dan makin ketat aturan untuk mendesain dimensi balok, kolom, ataupun tulangan bajanya ya. Karena makin besar R itu makin kecil beban gempanya, tapi kitanya jadi harus lebih hati-hati ya. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Kita lihat di sini ya. Ini kan respons spektra yang asli ya, yang bisa diperoleh dari website ataupun dari software ya. Nah, respons spektra yang asli ini nantinya dibagi dengan nilai R. Makanya turun posisinya yang semulanya di sini ya, yang di atas ya, dan inisial, terus jadi turun di sini. Turunnya sebesar mana? Dibagi R ya. Jadi misalkan di sini posisinya percepatan gempanya 100 gitu ya. Nah, R-nya 3, ya 100 dibagi 3, jadi di sini turun ya. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen yang biasa R-nya kan 3 tadi ya dari tabel. Terus yang momen menengah R-nya 5, yang momen khusus R-nya 8. Nah, semakin besar R kan berarti kurvanya makin turun ya. Semakin turun ke sini. Nah, jangan senang ya, karena beban gempanya makin kecil, justru kitanya jadi harus hati-hati. Makanya nanti eh, apa desain yang tipe SPRMK ini justru lebih ketat daripada yang desain untuk SPRMM dan SPRMB ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kan ini kurva aslinya ya, respons spektra asli ya. Yaitu hubungan antara percepatan tanah dengan periode ya dalam satuan detik. Jadi kalau R-nya 3 turunnya cuma sampai sini, R-nya 5 turunnya lebih rendah ya. Kalau R-nya 8 paling rendah ya. Nah, itu untuk sistem pemikul rangka momen khusus. Nah, kemudian apa efeknya ya? Kita lihat yang sistem rangka pemikul momen biasa dulu ya. Di sini di pasar 18 ya disebutkan untuk SPRMB ya, itu baloknya paling sedikit harus punya 2 batang tulangan longitudinal yang menerus panjang kedua sisi atas dan bawah penampang. Jadi kalau kita eh, membuat balok ya atau mendesain balok, ya sudah pasti harus ada minimal 2 tulangan di atas dan 2 tulangan di bawah. Gunanya untuk apa? Selain untuk kekuatan untuk penahan momen,
tulangan atas dan bawah itu ya, yang posisinya di atas 2 dan di bawah juga 2, gunanya adalah untuk menahan tulangan sengkang. Karena tulangan sengkang kan nantinya harus diikat pakai kawat dendrat ya. Nah, kawat dendrat itu diikatkannya ke tulangan longitudinal, maka jadi satu kesatuan. Kemudian syarat lainnya ya, harus punya nilai pi kali gaya geser nominal, setidaknya yang terendah dari poin A dan poin B ya. Yang poin A itu adalah gaya geser yang terkait dengan kekuatan momen nominal. Yang B adalah gaya geser maksimum akibat ada beban gempa. Nah, kalau sistem rangka pemikul momen menengah ya, syaratnya masih mirip dengan SPRMB ya. Jadi yang pertama, balok harus punya minimal 2 batang tulangan longitudinal yang lurus di sepanjang kedua sisi atas dan bawah penampang. Ya, fungsinya sama seperti tadi ya, untuk memberikan kekuatan momen dan juga untuk tempat mengikatkan kawat dendrat antara tulangan sengkang dengan tulangan longitudinal. Ya. Kemudian selanjutnya ya, nilai pi dikalikan dengan gaya geser nominal tidak boleh kurang dari yang pertama ya, tidak boleh kurang dari gaya geser yang ada hubungannya atau terkait dengan nilai momen nominal pada muka join di setiap ujung balok akibat lentur yang berbalik arah. Nah, kemudian yang poin B-nya ya, gaya geser maksimum yang diperoleh dari kombinasi beban desain termasuk akibat beban gempa atau earthquake ya. Nah, terus ada syarat lagi, sengkang yang tertutup, yang paling ujung ya, makanya disebut pertama, harus ditempatkan tidak lebih dari jarak 50 mm dari muka komponen struktur penumpu. Nah, ini gambarnya ya. Dan ini ada sengkang-sengkang, sengkang ya. Nah, sengkang yang paling dekat dengan kolom itu jaraknya nggak boleh lebih dari 50 mm dari muka kolomnya. Ya. Nah, terus spasi sengkangnya tidak boleh lebih kecil dari poin A sampai D ya. Nah, bisa dibaca di sini sendiri. Nah, terus ini gambarnya ya. Untuk sistem rangka pemikul momen menengah atau SRPMM ya, itu ada gambar penjelasan yang lebih detail di SNI ya, di SNI beton. Nah, jadi ini contohnya ada kolom ya, kolom kiri, kolom kanan, terus balok ya, balok yang ada di lantai bawah dan balok yang ada di lantai atas ya. Nah, di sini bentang balok bersihnya namanya LN ya. Kemudian tinggi bersihnya kolom dinamai LU. Nah, terus khusus untuk baloknya ya, baloknya itu menahan beban dead load dan live load. Nah, di sini kombinasi bebannya adalah 1,2 dead load atau beban mati ditambah 1 kali live load. Nah, di sini faktor pengalinya bukan 1,6. Biasanya kan kita gunakan 1,6 ya untuk mendapatkan nilai beban ultimate yang terbesar. Nah, tapi kalau menurut SNI 2847 itu cukup dikali 1 kali live load ya, bukan 1,6. Nah, terus beban merata ultimate ini akan menghasilkan gaya geser ultimate yang ada di sisi kiri. Makanya namanya V ultimate left
ya. Terus yang di kanan dia geser ultimate sisi kanan, namanya V ultimate right. Nah, terus ada momen yang muncul ya, momen nominal sisi kiri, makanya disebut momen nominal left. Yang kanan momen nominal right. Nah, terus gaya gesernya kalau digambar tuh seperti ini ya, di mana besarnya itu bisa dihitung di sini ya. Yang paling besarnya itu adalah momen nominal left tambah momen nominal right dibagi ln ditambah atau dikurangi eh, gaya beban ini ya, beban merata ultimate kali bentang balok bersih dibagi 2. Nah, jadi itu adalah gaya geser balok yang terjadi. Nah, kalau kolomnya ya, kolomnya dibahas di sisi kanan. Di kolom itu juga ada gaya geser ya, namanya VU. Dan juga ada momen nominal yang ada di dasar, makanya namanya momen nominal bottom, yang di atas momen nominal top. Nah, momen nominal ini akan masuk ke persamaan untuk mencari gaya geser ultimate ya. Jadi momen nominal top tambah momen nominal bottom dibagi dengan tinggi kolom bersih. Nah, kalau digambar ya, ini ada kolom kiri, ada kolom kanan ya, terus ada balok di sebelah kiri, ada balok di tengah-tengah. Nah, gambarnya dipotong ya, makanya ada tanda potong di sini. Tapi maksudnya adalah balok ini menerus sampai sini ya, panjang sampai ke sini jadi satu, tapi gambarnya dipotong di sini. Terus di sini juga ada balok sisi kanan ya. Nah, kalau digambar arah-arah momennya itu seperti ini. Jadi ada momen nominal right secara jarum jam ya. Tapi kalau di kolom kanan, momen nominal right-nya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, terus kalau di balok yang menempel ke kolom kiri ini, momen nominal left-nya searah jarum jam, tapi kalau yang di sini berlawanan arah ya. Ini hanya sebagai gambaran bahwa momen nominal dan momen nominal right, left, bottom dan top itu saling berhubungan ya antara kolom dan balok yang bersebelahan. Nah, untuk tipe sistem rangka pemikul momen menengah ada syaratnya seperti ini ya, di mana momen nominal top tambah momen nominal bottom pada kolom itu tidak boleh lebih kecil dari 1 kali lipatnya momen nominal left tambah momen nominal right balok. Jadi ini prinsipnya kenapa kolomnya lebih kuat daripada baloknya ya. Karena kolom itu adalah kaki bangunan. Jadi supaya kaki bangunan atau kolomnya menjamin bangunannya itu tetap berdiri, maka kolomnya harus lebih kuat daripada daripada balok ya. Nah, kalau sistem rangka pemikul momen khusus masih mirip-mirip juga dengan yang tadi, cuma ada perbedaan angka ya. Nah, ini prinsipnya masih sama dengan yang tadi, cuma namanya beda saja ya. Jadi sama dengan tadi, beban ultimate merata di sini 1,2 deadlock tambah 1 kali deadlock. Tapi nama beban gesernya kalau di sini namanya gaya geser efektif ya, nomor 1 karena ada di kiri. Yang kanan dikasih nama gaya geser efektif kedua ya. Terus di sini nama momennya adalah momen yang mungkin terjadi atau probable moment ya. Yang di kiri dikasih nomor 1, yang di kanan probable momennya dikasih angka 2. Nah, terus besarnya gaya gesernya cara hitungnya sama saja dengan yang SPRMM ya, cuma kan penamaan momennya beda.
Nah, di sini gaya gesernya namanya gaya geser efektif 1 atau 2 ya. Kalau yang 1 pakai tanda plus, kalau yang nomor 2 gunakan tanda minus ya. Bagian kolom juga sama aja prinsipnya dengan SPRMM, cuma namanya di sini tadi kan momen nominal top ya, dan bawahnya momen nominal bottom. Kalau di sini dinamai probable moment nomor 3, yang bawahnya dikasih nama probable moment nomor 4 ya. Nah, cara ngitung gaya geser efektifnya sama seperti SPRMM, cuma penamaan momennya beda ya. Nah, di sini ada keterangan tambahan ya, bahwa baloknya harus memenuhi poin A sampai C ya, yaitu bentang bersihnya harus minimal 4 kali D. Terus lebar penampang balok maksudnya ya, harus sekurangnya nilai terkecil dari 0,3 H dan 250 mm. Jadi untuk balok tahan gempa ya, lebar minimalnya harus 250 mm atau 0,3 H. Nah, yang terkecil dari 0,3 H dengan 250 mm itulah yang jadi batas minimumnya. Ya. Kemudian proyeksi lebar balok yang melampaui lebar kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 dan 0,75 C1. Nah, C2-nya itu lebarnya kolom ya, C1-nya itu tinggi penampang kolom. Nah, ini gambarnya sama seperti tadi ya, cuma ini tampak 3 dimensinya ya. Jadi prinsipnya sama aja, bahwa ada momen probable di kiri maupun di kanan kolom ya. Dan arahnya yang di kolom kiri misalkan ya, momen probable 2 kanannya, momen probable 2-nya searah jarum jam. Tapi kalau di kolom kanan, momen probable 2-nya berlawanan arah jarum jam. Ya, ini hanya sebagai gambaran sama seperti tadi, bahwa semua momen probable itu saling berhubungan dan terjadi di kolom dan balok. Nah, bedanya itu di sini ya, antara SPRMM dengan SPRMK. Kalau SPRMM, angka pengalinya tadi kan 1,0 ya. Kalau SPRMK, angka pengalinya 6/5 atau 1,2 ya, sama aja. Jadi, untuk menjamin bahwa kolomnya itu lebih kuat daripada balok, maka kekuatan balok ya, yang dinyatakan dengan momen probable, itu dikalikan dengan angka 6/5 atau 1,2 ya. Maka kolomnya akan jauh lebih kuat daripada baloknya. Nah, kalau beban aksial ya, beban aksial yang terjadi di bagian atasnya kolom, untuk sistem pemikul rangka pemomen khusus ya, kemampuannya beban aksial itu bisa dinyatakan pakai persamaan ini. Jadi beban aksial terfaktornya harus lebih besar dari 0,1 kali kuat tekan beton kali luas penampang kolom. Ya, luas penampang kolomnya adalah B dikalikan dengan H. Terus syarat geometri kolom ya, ukuran penampang kolom, lebar terkecilnya ya, itu tidak boleh kurang dari 300 mm kalau mau membuat bangunan tahan gempa ya. Kemudian perbandingan antara ukuran terkecil penampang terhadap ukuran dalam arah tegak lurusnya, maksudnya ini apa, C2 dibagi C1 ya. C2 itu lebarnya kolom yang lebih besar daripada C1. Nah, jadi C2 dibagi C1-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, kembali ya. C1 bagi C2-nya tidak boleh lebih
kurang dari 0,4 ya. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ini ya, misalkan ini ada kolom, kemudian penampang kolomnya ini adalah lebarnya C2 ya, kemudian tinggi penampang kolomnya adalah C1. Setiap dimensi penampang kolom ya, yaitu C1 dan C2 tidak boleh kurang dari 300 mm supaya tahan gempa ya. Nah, terus misalkan C1-nya yang lebih kecil dari C2, maka kalau C1 dibagi C2 harus lebih besar sama dengan 0,4. Nah, jadi itu syarat ukuran kolomnya ya. Terus tebal selimut ya, tebal selimut beton itu kan sudah pernah saya ajarkan di pelajaran elemen beton atau konstruksi beton ya. Tapi di sini saya tampilkan lagi ya. Jadi ketebalan selimut juga menentukan apakah balok ataupun kolomnya itu eh, mudah retak atau enggak ya. Nah, jadi ketebalan selimut tuh harus ikuti tabel ini ya. Dimana kalau ada faktor cuaca, ketebalan selimutnya ya, misalkan harus minimal 40 mm ya. Terus kalau betonnya kena tanah ya, kontak dengan tanah, misalkan fondasi, tebal selimutnya minimal 75 mm dan sebagainya ya, selanjutnya. Nah, sekarang saya mau meng-highlight bagian join ya. Join itu adalah pertemuan antara balok dengan kolom. Nah, ini kan saya ambil dari software SAP ya. Di software SAP itu, bagian join itu hanya dianggap jadi titik ya. Bisa dilihat di sini. Ini kan pertemuan antara balok dengan kolom ya. Nah, ini juga sama ya. Pertemuan antara balok dengan kolom. Join-nya itu di software SAP cuma jadi titik. Makanya gaya dalam yang terjadi pada join nggak keluar di outputnya SAP ataupun etaps ya. Jadi kalau kita minta SAP atau etap, perlihatkan diagram momen atau diagram geser atau diagram aksial, yang diperlihatkan oleh SAP atau etap itu cuma yang terjadi pada balok dan kolom. Nah, padahal zona join-nya, gaya gesernya justru lebih besar daripada yang terjadi di kolom dan balok ya. Nah, jadi gimana? Harus hitung manual. Berapa gaya geser yang terjadi di zona join ya. Nah, di sini zona join maksudnya di sini ya, pertemuan antara balok dengan kolom. Kalau kita lihat secara 3 dimensi, zona join bisa berupa gambar-gambar seperti ini ya. Kalau ini lokasinya di lantai paling atas bangunan, misalkan ya. Makanya tidak ada kolom di atas sini. Ini lantai paling atas. Nah, ini lantai yang bagian tengah gitu ya. Makanya ada kolom atas dan ada kolom bawah. Nah, ini adalah posisi kalau joinnya itu ada di interior ya, di tengah-tengah bangunan. Makanya di sini ada keterangannya, ini adalah gambar join balok kolom interior. Nah, kalau di pinggir bangunan ya, misalkan di lokasi titik ini, gambar joinnya bisa ada variasi seperti ini ya. Jadi di pinggir-pinggir bangunan sudah pasti kan ada join. Nah, tapi baloknya itu cuma ada satu ya, misalkan di sini ya. Tapi kalau di pojok baloknya dua gitu ya. Terus kalau di pinggir tapi bukan di pojok bangunan, baloknya ada tiga gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini zona join diperbesar ya. Ini saya ambil dari SNI beton. Nah, join adalah bagian kolom sebetulnya ya. Karena kan join itu adanya di kolom. Di mana disitulah baloknya ketemu dengan kolom ya. Join adalah bagian dari kolom yang merupakan pertemuan antara balok dengan kolom. Nah, spasi tulangan sengkang yang dipasang pada zona join harus lebih rapat ya.
daripada kolom karena mengantisipasi gaya geser yang terjadi lebih besar daripada kolom di sekitarnya. Jadi kalau kita punya gaya dalam yang sudah dihitungkan oleh software SAP ya seperti ini, gaya gesernya kan sudah dihitung oleh SAP ya, gaya geser kolomnya sekian. Nah, tapi joinnya berapa? Kita hitung manual dengan cara yang nanti akan diterangkan ya. Nah, kemudian gaya geser nominal minimum di dalam join adalah gaya geser minimum sama dengan 1,2 kali akar FC prime kali luas penampang join. Nah, luas penampang join itu adalah B-nya balok dikali dengan H-nya kolom ya. Nah, di sini ada ditunjuk ya di sini. Nah, ini B-nya balok, yang ini H-nya penampang kolom ya. Nah, ini kolom ya. Ini kolom. Terus ini ada balok sedikit ya di sini. Nah, tapi gambarnya nggak full ya. Jadi yang digambar lebih jelas hanya gaya-gaya dalamnya. Di mana pada balok yang di kiri ini ada gaya compression, makanya lambangnya C ya, compression pada balok. Jadi dinamai CB ya. Kemudian ada gaya tension dari tulangan dinamai tension balok ya. Terus ada gaya geser pada balok yang nempel ke kolom dinamai PB ya. Terus antara gaya compression balok dengan tension balok itu ada jarak dinamai ZB. Lalu ketinggiannya balok dinamai HB di sini ya. Nah, dari gambar ini ya, kita bisa lihat bahwa karena keseimbangan gaya horizontal harus sama dengan 0 ya, maka CB harus sama dengan TB. Nah, pindah ke sini ya. CB harus sama dengan TB. Sedangkan gaya geser kolomnya adalah 2 kali TB dikalikan ZB, lihat gambar-gambar tadi ini ya, ditambah VB kali HC dibagi LC. Nah, seperti itu ya. Nah, LC-nya itu adalah tinggi kolom ya, dari sini sampai ke atas. Kemudian gaya geser pada join itu adalah VJH ya, dinamai VJH, itu adalah compression pada balok ditambah tension pada balok dikurangi gaya geser pada kolom. Nah, karena digabung persamaannya jadi seperti ini ya. Jadi ada hubungannya antara gaya geser pada join dengan gaya geser pada kolom ya. Nah, terus di sini ada keterangannya nih, saya ambil dari bukunya Pauli dan Priestley. Gaya geser horizontal pada join ya, atau VJH, itu bisa 4 sampai 6 kali gaya geser kolom ya. Jadi kalau desain bangunan dikeluarkan dari software SAP seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa desainlah bagian join secara manual ya. Kalau kolom kan bisa didesain oleh SAP ya. Bisa langsung keluar dimensinya, tulangnya berapa. Tapi jangan lupa yang di sini itu cek manual ya, karena dia dalamnya nggak keluar dari SAP. Nah, terus ya. Nah, ini bagian zona join-nya. Sebetulnya pada saat kena gempa, zona join itu seperti seakan-akan menggembung, ya. Menggembungnya kenapa? Karena ketekan, ketarik, gara-gara kena gempa yang arahnya bolak-balik, ya. Nah, ini adalah bagian yang menggembung itu ya, dinamainya conflict strut. Dan ada retak-retak yang terjadi ya, seperti yang tadi diperlihatkan di awal, yang di laboratorium. Nah, retak-retak yang terjadi itu kenapa? Karena ada gaya tekan dan gaya tarik ya. Nah, retak-retaknya itu seperti ini diagonal. Karena ini ciri khas
retak akibat gempa ya. Retaknya itu diagonal. Nah, bagian joinnya ya. Bagian joinnya itu memang gambarnya kelihatannya ruwet ya. Bagian joinnya itu memang terdiri dari pertemuan dua balok dan dua kolom ya. Makanya gambarnya jadi ramai seperti ini. Nah, ini bagian zona join ya, pertemuan antara balok dan kolom. Yang ini miliknya balok sebelah kiri ya. Gaya-gaya ini milik balok sebelah kiri. Yang sini gaya-gayanya milik balok sebelah kanan. Yang ini gaya-gaya milik kolom atas ya. Yang ini milik kolom bawah. Nah, terus yang terjadi ya seperti ini ya, ada dorong dan tarik, tekan dan tarik ya, tekan dan tarik yang terjadi berganti-ganti pada zona join, makanya retaknya diagonal ya. Nah, dari gambar yang B ini ya, kalau di zoom setengahnya aja ya, bagian atasnya aja jadi seperti ini ya. Di sini ada VJH ya, VJH itu adalah dia geser pada join yang arahnya horizontal. Nah, VJH itu adalah gaya tension ditambah gaya compression pada konkrit yang tekan ya, ditambah compression pada baja dikurangi gaya geser pada kolom. Nah, kita lihat ya, ada T, ada CC aksen, ada CS aksen. Nah, CC aksen ini, terus CS aksennya ini ya. Nah, terus T-nya itu lihat di gambar ya. Ini T-nya. Kalau T itu di, nah di sini nih, yang di kanan. Nah, ini ya, ini T-nya. Jadi, eh, kita lihat ini CC aksen, CS aksen, dan T ya, dan T kolom. Nah, itu jadi satu ruas persamaan ya, yang sebelah kiri. Nah, yang ruas sebelah kanannya itu lihat dari gambar B yang bagian bawahnya ya, yang sebelah sini. Nah, jadi ada T aksen, ada CC, ada CS, ada T kolom ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa keluar persamaan begini? Karena kita melihatnya setengah gambar atas ya, kemudian setengah gambar yang bawah. Nah, terus prinsipnya ya, karena keseimbangan gaya harus sama dengan 0, keseimbangan gaya horizontal harus sama dengan 0 ya, maka T aksennya yang sama dengan T aksennya itu harus sama dengan semua compression. Nah, semua compression itu terdiri dari CC aksen dan CS aksen ya. Jadi dari compression beton dan compression baja atau steel. Nah, karena demikian maka VJH-nya itu adalah tension tambah tension aksen dikurangi V kolom ya. Nah, terus ini saya nggak tahu gimana cara ngilangin yang warna hitam di atas ini yang lama-lama. Nah, gaya geser horizontal maksimum ya, kita lihat di persamaan ini, namanya kan VJH ya. VJH itu adalah AS1 tambah AS2. AS1 dan AS2 itu luas ulangan ya. Bisa dilihat di sini. Ada AS1 dan AS2. AS1 tambah AS2 kali lambda 0 kali F yield dikurangi V kolom. Sama dengan 1 tambah beta kali lambda 0 kali F yield kali AS1 kurangi V kolom ya. Nah, betanya itu adalah kepanjangan dari AS2 dibagi AS1. Kemudian gaya geser kolom rata-rata di atas dan di bawah zona join bisa dinyatakan dengan persamaan seperti ini ya. Jadi V kolomnya itu adalah eh, perbandingan antara L1 dengan L1. Eh, L1 itu ini panjang bentang balok kanan bawah dari as ke as ya. Kalau L1N itu panjang bentang balok kanan atas dari as ke as ya. Jadi bisa dilihat dari gambar ya, di mana posisinya L1 dan LN ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi
ini kan ada gambar panah ya, dari posisi pinggirnya zona join sampai ke ujungnya kolom yang sebelah kiri ya. Makanya gambar panahnya itu didobelin seperti itu tuh maksudnya bahwa itu maksudnya adalah bentang balok ya. Cuma baloknya nggak digambar di sini karena kita lagi fokus dengan zona join. Jadi dari pinggir ujung balok sini sampai ujung balok yang sebelah sana itu namanya L2N ya. Nah, ini juga mirip ya. Jadi L1N itu adalah dari ujung balok yang sebelah sini sampai ke ujung balok yang di sebelah sana. Cuma nggak digambar gitu ya. Nah, L2 dengan L1 yang di bawah itu juga seperti itu ya. Maksudnya, eh, maksud dari gambar ini adalah demikian ya. Oh ya, lupa. Ini ketinggalan ya. Nah, dia geser vertikal pada join ya. VJV bisa dilihat di sini ya, ada VJV. VJV itu adalah balok dibagi haknya kolom dikali dengan VJH. Nah, VJH-nya kan tadi sudah ada ya persamaannya di halaman sebelumnya. Nah, lambda 0 ya. Lambda 0 itu adalah faktor overstrength untuk kuat releh baja. Lambda 0 itu untuk F-nya yang 240 sampai 275 megapascal ya. Lambda 0-nya 1,1. Terus kalau kalau F-nya 400 megapascal, lambda 0-nya 1,25 ya. Ini kalau sebetulnya kalau kita merancang menggunakan F-nya 400 ya, 400 megapascal, tapi kita ternyata tulangan baja yang dibeli ya dari pasaran itu sebetulnya F-nya lebih dari 400. Nah, berarti lambda 0-nya 1,25 ya. Tapi kalau kita beli baja yang mutu rendah ya, misalkan baja polos ya yang diameter 10, diameter 8 mili itu kan baja-baja mutu rendah ya, yang F-nya kalau menurut textbook 240 megapascal. Nah, tapi kalau kita beli di pasaran ya sudah pasti F-nya itu selalu lebih tinggi dari angka textbook ya. Nah, maka demikian kita pakai lambdanya 1,10. Ini sebetulnya gambarnya sama dengan ya, cuma diperbesar. Nah, saya lanjut ke sini ya. Sama seperti bab dan kolom, kapasitas geser ya. Ini saya gimana ya nggak kebaca. Kapasitas gesernya itu bisa dihitung ya menggunakan data tulangan baja sengkang horizontal ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian ingat ya, persamaannya ini sama dengan gaya geser pada balok yang sudah pernah saya ajarkan di materi kuliah elemen beton ya, di mana gaya geser yang dipikul oleh baja atau face steel itu adalah luas tulangan baja sengkang kali F yield kali D dibagi spasi ya. Nah, terus luas tulangan baja gesernya itu adalah jumlah kaki dikalikan dengan luas tulangan satu buah ya. Nah, kemudian kuat geser nominal kontribusi beton ini juga sama dengan yang sudah pernah saya ajarin di kuliah elemen beton ya, di mana gaya geser konkret atau beton itu adalah 1/6 kali akar F prime kali lebarnya join, karena kita lagi membahas join ya, bukan membahas balok, dikalikan dengan D. Nah, kemudian kuat geser nominal adalah total dari kontribusi beton dan tulangan baja sengkang. Jadi, fenomenal itu adalah VJV ya, yaitu gaya geser join yang arahnya vertikal. Nah, itulah yang namanya PN ya. PN atau VJV itu adalah gabungan dari gaya geser konkret tambah gaya geser steel. Nah, karena beton diasumsikan tidak menahan geser,
kan beton itu tidak kuat menahan tarik ya, dan juga tidak kuat menahan geser. Jadi anggaplah kemampuan VC-nya ini adalah 0 ya. Nah, VC-nya dianggap 0, maka VJV-nya atau gaya geser pada join yang arah vertikal sama dengan gaya geser yang disumbangkan oleh steel. Dari persamaan tersebut diperoleh nilai spasi sengkang di zona join ya. Persamaan untuk mendesain tulang sengkang adalah, nah ini syaratnya ya, syaratnya kan umum, di mana gaya geser nominal dikalikan dengan faktor reduksi sebesar 0,75 itu masih harus lebih besar atau sama dengan gaya geser ultimate yang dihitung dengan faktor-faktor pengalih ya. Misalkan 1,2 deadload tambah 1,6 deadload. Nah, yang disebut dengan B join adalah yang terkecil dari antara B kolom dengan haknya kolom ya. Yang mana yang terkecil, nah itulah yang namanya lebar join. Terus zona spasi maksimum tulangan geser ya. Ini juga pernah saya ajarin, jadi sama aja ya, dimana ada batasan spasi maksimum. Nah, ini referensi ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum ini, sebelum yang satunya lagi, sebelum PowerPoint berikutnya ya. Tapi PowerPoint berikutnya cuma sedikit kok, nggak sepanjang yang tadi. Mungkin ada yang mau nanya dulu nggak? Apa udah cukup jelas atau gimana? Atau masih bingung? Nah, kok masih bingung nanti ini ya dibaca lagi ya. Saya screen berikutnya aja ya. Nah, screen ini, kok ini sedikit ya, tambahan aja. Nah, mungkin sudah pernah lihat gambar ini waktu kuliah elemen beton ya. Sudah pernah lihat. Ini tentang tulang sengkang ya. Nah, kalau dia dari 3 dimensi, kira-kira seperti ini tulang sengkang ya. Dimana ujungnya itu harus dibengkokin ke dalam ya, supaya nyantol ke tulangan longitudinal ini ya. Nah, terus ada batasan minimal ya, jadi panjangnya ini itu 6 kali diameter ya, 6 kali diameter tulangan sengkang ini ya. Itu kalau diameternya tulang sengkangnya antara diameter 10 sampai diameter 25 ya. Terus kalau tulang longitudinalnya sorry ya. Kalau tulang longitudinalnya D10 sampai D25. Tapi kalau tulang longitudinalnya D29, D32, D36 itu harus dipanjangin lagi ya, jadi 8 kali diameter. Terus kalau tulang longitudinalnya D4 dan D5 harus lebih panjang lagi. Ya, kenapa lebih panjang? Supaya nyantol ya. Kan tulangannya makin besar yang biru. Kalau tulangannya makin besar ya berarti yang tulang sengkang merah ini harus dipanjangin lagi kan supaya tidak lepas ya. Supaya tetap ke cantol ke tulangan longitudinal. Terus bengkokannya istilahnya 135 derajat ya. Tapi ya namanya kerja di lapangan nggak persis 135 derajat nih, masih beda-beda dikit ya nggak apa-apa juga ya. Terus bentuk tulangan sengkang bisa variatif ya, nggak cuma kotak jadi satu gini, tapi bisa juga gabungan ya. Jadi misalkan bikinnya seperti ini, nanti ditambahi yang seperti ini di atasnya gitu ya. Terus bentuknya itu nggak cuma kotak ya, bisa juga ada yang dicantolkan di tengah seperti ini ya, atau dibentuk seperti diamond ya. Terus seperti ini juga bisa ya, bersegi-segi. Seperti ini juga bisa digabung-gabung ya. Nah, kenapa mesti digabung-gabung sampai bertumpuk-tumpuk ini ya? Karena geser di sini besar ya.
geser di sini besar, tulangannya yang misalkan yang tersedia cuma tulangan diameter 8, kecil ya. Ya berarti harus dibanyakin ya eh, tulangan sengkangnya. Jadi misalkan yang tersedia diameternya 12 mm. Nah, mungkin bisa dikurangi jumlahnya yang ada di sini ya. Yang penting kuat untuk nahan geser. Nah, terus masang tulangan sengkang ya. Masang tulangan sengkang kalau untuk di daerah yang tidak rawan gempa, boleh seperti ini. Dimana nggak semuanya dibengkokin sampai 135 derajat ya. Di sini kan ada yang cuma 90 derajat ya. Nah, tapi ujung sebelah satunya harus 135 derajat ya. Dan pula yang ini. Kalau ini 135 derajat, ujung bawahnya boleh 90 ya. Terus yang ini 135, atasnya harus yang boleh yang 90 ya. Dan masangnya itu harus selang-seling. Jadi kalau ini 135 derajat, yang ini boleh 90 ya. Nah, di sampingnya 90 harus ada yang 135 derajat. Jadi nggak boleh yang bawahnya 90 derajat semua berjajar-jajar. Itu nggak boleh ya. Jadi harus selang-seling 90, 135, 90, 135 derajat. Nah, tapi untuk daerah yang rawan gempa ya, daerah rawan gempa misalkan apa? Papua gitu ya, terus Sulawesi, terus Aceh ya, Padang, kan rawan-rawan gempa. Masang tulangannya harus seperti ini ya, semuanya harus 135 derajat. Nggak boleh ada yang 90 derajat. Nah, ini tadi udah saya singgung di slide sebelumnya ya, di mana untuk sengkang yang pertama ya, yang paling dekat dengan kolom itu jaraknya harus 50 mm ya, nggak boleh kejauhan dari itu. Nah, udah ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Eh, Kalau nggak ada yang bertanya, saya kasih tahu sedikit pengumuman. Kan ada bahan yang tentang contoh untuk ngitung sengkang di kolom dan sengkang di zona join ya. Nah, karena kuliahnya udah habis hari ini, tapi materinya kan harus disampaikan. Jadi saya taruh di website e-learning ya, di bagian topik ke-15. Nah, terus eh, kalau hari Senin nanti jam 8 ya, saya buka presensinya ya. Jadi hari Senin tanggal berapa? Hari Senin tanggal 17 ya. Hari Senin tanggal 17 jam 8 sampai setengah 11 itu presensi kuliah ini dibuka ya. Jadi isi aja sendiri. Nah, materinya saya sampaikan kuliahnya secara asinkronus. Jadi istilahnya kalau asinkronus itu materinya diberikan, dibaca sendiri gitu ya. Nah, di situ ada contoh-contoh untuk hitung tulang sengkang dan zona join ya. Karena zona join itu justru yang paling rawan harus dikasih sengkang ya. Nah, disitulah dia geser terbesar yang terjadi akibat gempa ya. Saya mau ngasih satu gambaran lagi ya, kalau ini bukan materi kuliah sih, materi tambahan aja. Bentar ya, saya cari dulu. Lupa naruhnya di mana. Saya kasih gambaran kenapa mesti bolak-balik saya kasih tahu yang itu tentang Sunaju. Karena eh, bentar ya, saya listriknya hampir habis. Bentar, saya nyalain listrik bentar. Ini cuma materi tambahan ya. Jadi saya mau memperlihatkan, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak saya share?
Belum terlihat, Bu. Kelihatan? Baru Oh, udah. kelihatan. Oh ya, Sudah. baru hijau. Oke, ini baru hijau di sini juga tampilannya. Nah, ini ada laporan awal ya. Yang namanya laporan awal lebih banyak fotonya daripada teorinya ya. Jadi, waktu awal Februari kan ada gempa yang di Turki dan Syria ya. Nah, di situ itu kan banyak bangunan rusak. Kita lihat ya, kenapa rusaknya ya. Nah, di sini rusaknya komentarnya ya, kolamnya kekecilan ya, terus nggak ada balok. Nah, ini salahnya salahnya pendesain ya. Jadi hati-hati kalau desain di daerah gempa ya. Kalau di daerah gempa wajib kolom dan balok ada. Jangan sampai mendesain kayak gini, nggak ada balok ya. Jadi cuma kolom, terus langsung pelat. Nah, sistem kayak gini namanya flat slab ya. Jadi slab tipis. Jadi cuma kolom ketemu dengan slab, nggak ada baloknya. Wah, itu terlarang ya, di daerah gempa nggak boleh sama sekali. Tapi ternyata justru banyak di daerah Turki dibangun seperti ini ya, makanya banyak yang rumbuh kan. Nah, seperti ini nih ya, kerusakan-kerusakannya nggak ada balok, nggak ada dinding geser. Padahal di daerah rawan gempa, kalau bangunan tinggi wajib ada dinding geser, tapi ternyata nggak ada ya. Berarti yang salah desain ya, hati-hati kalau seperti itu. Terus tulangan kekecilan ya, tulangan kekecilan bisa kelihatan di sini nggak proporsional ya. Pakai mata dari jauh aja ini udah kelihatannya dengan feeling. Kolomnya besar, kok tulangnya kecil sekali, pastilah nggak kuat ya. Terus joinnya tidak bagus ya, dimana joinnya itu menembus slab. Nah, kenapa menembus slab? Karena kolomnya nggak ada baloknya, nggak ketemu dengan balok kan tadi nggak ada baloknya ya, no beam. Jadi kolomnya menembus slab dengan mudah karena tidak ada balok. Jadi seperti pensil menusuk kertas ya, gampang banget kan, karena tidak ada yang menahannya. Ini ya runtuh. Nah, slab eh, apa? Hanya ditopang oleh kolom kecil. Nah, udah kolomnya kekecilan, nggak ada balok. Ya, jadi seperti ini ya. Ini, nah ini patah ya, joinnya. Joinnya gagal ya. Tidak ada tulangan longitudinal yang continuous, tidak ada tulangan longitudinal itu yang menerus ya. Jadi tulangannya kan artinya dari bawah sampai atas tuh ya. Nah, kalau menurut foto ini tulangannya putus ya. Jadi secara esensial tidak ada join ya. Kalau nggak ada join ya nggak ada pemegang antara kolom dan balok ya. Nah, balok ini tulangannya terlalu sedikit dan kecil ya. Terus, nah ini tulangan geser ya, tulang yang untuk tulangan geser hampir-hampir nggak ada ya. Tulangan geser itu kan sengkang ya. Nah, sengkangnya hampir-hampir nggak ada. Makanya kolomnya tulangan longitudinal kolomnya bengkok-bengkok ini karena kan tulangan sengkang itu seperti memegangi tulangan longitudinal ya. Tulangan longitudinalnya bisa dibilang nggak ada sampai terbuka seperti ini kotaknya ya. Kan harusnya berbentuk kotak. Nah, kotaknya udah kebuka nih. Makanya ininya bengkok kemana-mana ya tulangan ini. Terus sama ya tulangannya kekecilan. Ya. Terus nggak ada balok. Nah, terlarang ya di daerah gempa nggak pakai balok itu terlarang sekali. Terus eh, tulangan sengkangnya kurang ya, lack of transverse reinforcement. Ya, makanya tulangan longitudinalnya nggak ada yang megangin. Makanya jadinya bengkok ya. Nah, ini yang udah runtuh. Yang sebelah sini lagi dibangun, konstruksinya sama runtuh juga ya. Jadi bukan karena bangunannya lama, enggak. Memang salah desainnya ya.
Ini juga nggak ada balok ya, ada balok, ulangannya kekecilan ya. Nah ini kolomnya kekecilan, nggak ada balok. Yang ini sampai retak ya, berarti kan ketembus kolom dari bawah, seperti pensil nembus kertas ya. Nah, longitudinal rebars penetrate the support slab. Jadi tulangan bajanya itu nembus slab ya, kertasnya seperti ketusuk pensil gitu. Nah, seperti itu. Yang gagal apa? Nah, kalau ini ada slab tebal di atas ya. Nah, kalau masang sesuatu yang tebal tuh jangan di atas ya, kan bisa kebayang ya. Kalau ada yang berat-berat di atas, bawahnya nggak kuat kan jadinya eh, ini apa? Kebawa oleh yang berat itu kalau bangunannya bergoyang kan. Nah, seperti itu ya. Jadi mekanismenya. Terus tidak ada samping kolonnya seperti tidak tersambung ya. Makanya ada geser yang terjadi, jadi sliding shear. Nah, jadi kolomnya patah maksudnya gitu ya, karena kolomnya itu nggak nyambung. Nah, seperti ini nih, kolomnya patah nyamping, gitu ya. Makanya namanya sliding shear. Hmm, ya, ini kolomnya kekecilan ya. Ini tulangannya kurang, diameternya kekecilan. Terus tulang sengkangnya mana? Nggak ada ya, nggak ada nih. Mungkin udah lepas ya, mungkin ada tapi lepas karena kekecilan tadi. Atau jaraknya kejauhan, makanya nggak kuat ya. Nggak ada balok, nggak ada tulangan sengkang ya, ini komentarnya nggak ada tulang sengkang, nggak ada tulang sengkang, tidak ada balok ya, tidak ada balok. Terus slab terlalu tebal tapi ditaruh atas ya, jadi nggak boleh ya. Kalau slab itu jangan terlalu tebal ya, kan standarnya kalau untuk apartemen sih 12 cm udah cukup ya, ini kok tebal sekali gitu. Saya juga heran melihatnya, apa setebal ini gitu. Nggak ada balok ya, mungkin karena mendesainnya tanpa balok, jadi slabnya ditebelin gitu ya. Mungkin maksudnya itu. Tapi justru tanpa baloknya itu yang bahaya ya. Nah, ini tulangannya nggak menerus ya. Nggak menerus berarti tulangnya putus. Nah, ini nggak ada balok ya. Terus terus kolonnya kekecilan. Nggak ada balok. Lagi-lagi nggak ada balok ya. Eh, nah, ini perbandingan bangunan yang masih dibangun ya di apa di Cefalonia ya, sudah kena gempa tahun 2014. Terus eh, ini bangunannya punya seawall ya, punya seawall, baloknya kuat. Terus eh, pasangan dinding batanya dikekang dengan baik oleh kerangka yang terdiri dari balok dan kolom. Nah, kena gempa 2 kali ya, tahun 2014 nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya benar nggak apa-apa seperti ini ya. Hmm, tulangan kecilan ya, tulangan kecilan. Itulah kalau kontraktor maunya mirip-mirip tapi nggak memperhitungkan keselamatan ya. Tidak ada balok, tidak ada join, tidak ada balok ya. Terus slab ketebalan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kan ada kayak garis-garis gini ya. Nah, itu kan posisi adanya sengkang. Nah, coba bandingin sama orang di sampingnya ya. Ini kira-kira jarak antar sengkang itu bisa jadi 50 cm. Nah, ini udah sangat melanggar jarak sengkang maksimum ya. Apalagi di daerah gempa, jarak sengkang itu yang di kolom tuh biasanya ya, kalau di daerah rawan gempa, jarak sengkang di kolom itu 15 cm. Ini 50 cm ya. Dan di bagian join, jarak antar sengkang di daerah rawan gempa itu bisa 5 sampai 10 cm. Jadi lebih rapat lagi ya, karena kan biasanya lebih besar di zona join.
Nah, ini 50 cm ya, jadinya nggak ada efeknya dong. Nggak memegangi tulangan longitudinal ya. Makanya kolomnya runtuh ya. Nah, udah habis ya. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya, nah bolak-balik saya bilang sengkangnya perlu ya. Ya seperti itu ya hasilnya kalau tidak eh, didesain dengan baik. Ya. Nah, saya mau screenshot. Coba tolong nyalain kameranya. Ya, saya screenshot halaman pertama dulu ya. Terus kedua, halaman tiga. Oke, jadi kuliahnya yang via Zoom selesai ya. Nanti hari Senin isi absen sama baca materi kuliah yang saya taruh di topik 15 ya. Karena nggak susah kok, cuma tinggal dibaca aja ya. Kalau diterangin kayaknya nggak sempat lagi karena hari Senin kelihatannya jadwalnya ada yang lainnya ya. Kayaknya saya kasih materinya aja. Oke, kalau udah saya mau tutup dulu kuliahnya ya. Nanti bulan Mei UAS-nya dari saya ya. Bahan UAS-nya dari saya. Ngomong-ngomong, UTS-nya udah belum sama guru Sidawani? Gimana? Udah UTS belum sama Ibu Ida? Oh, sudah. Oke, 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 oke. Ya udah. Nanti sorry, bulan Mei ya UAS-nya. Oke, saya juga mohon maaf ya lahir batin karena udah mau bentar lagi Lebaran ya. Eh, ya udah, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.